Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Siswa-siswa semantep yang berbahagia dan dirahmati Allah, yang baik hatinya, yang mulia jiwanya. Mudah-mudahan di hari ketiga di bulan Ramadan ini masih tetap semangat untuk melaksanakan ibadah wajib kita, yaitu berpuasa. Mari sama-sama kita tambah nilai ibadah kita mumpung masih berada di bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran, sholat tarawih yang rutin, dan lain sebagainya. Dan nilai-nilai kebaikan yang lainnya yang tentunya pasti pahalanya akan berlipat-lipat karena dilaksanakan di bulan yang mulia ini. Baik, Bapak akan memberikan sedikit materi dalam rangka menjelang melaksanakan pesantren Ramadan ini dan menjelang waktu berbuka. Materi Bapak adalah tentang akhlakul karimah, akhlak yang baik. Imam Malik rahimahullah berkata, pelajarilah dahulu akhlak atau adab sebelum kamu mempelajari suatu ilmu. Karena dengan mempelajari adab, maka engkau akan mudah memahami ilmu. Artinya adab atau akhlak itu sangat penting dibandingkan dengan ilmu. Ilmu memang penting, tapi adab lebih penting, lebih tinggi dari yang lainnya, baru ilmu. Syekh Abdul Qadir Jailani pun pernah berkata, aku lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Kenapa? Kalau hanya berilmu, iblis pun ilmunya lebih tinggi daripada manusia. Nah, betapa pentingnya adab ini. Mari kita mengingat kembali apa itu akhlak atau adab tadi. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa akhlak adalah gambaran tingkah laku dalam jiwa seseorang yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan orang itu. Kalau digabungkan dengan karimah, karimah adalah artinya terpuji atau baik. Jadi akhlakul karimah itu adalah akhlak yang baik. Para ulama telah membagi akhlak ini menjadi dua bagian. Yang pertama akhlakul karimah atau akhlak yang baik, dan yang kedua adalah akhlakul mazmumah atau akhlak yang buruk atau yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia inilah yang menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam dijuluki dengan Al-Amin oleh orang-orang Quraisy pada zaman dahulu. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa akhlak itu bukan masalah yang sepele dan jangan disepelekan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluq." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Tanda seorang mukmin itu sempurna dilihat dari akhlaknya. Akhlakul karimah tentunya. Contoh dari akhlakul karimah adalah berkata jujur, menyayangi, mencintai, sabar, pemurah, ikhlas, dapat dipercaya, saling tolong menolong, bersikap baik terhadap sesama muslim,
dan lain sebagainya. Lawan dari akhlakul karimah tadi adalah akhlak mazmumah, akhlak yang tidak baik. Akhlak mazmumah termasuk akhlak yang merusak iman seseorang dan menjatuhkan harkat martabat manusia di pandangan Allah Subhanahu wa taala, di pandangan Rasulnya juga, dan sesama manusia. Sangat tidak baik orang yang berperilaku berakhlak mazmumah ini. Misalnya contohnya saja ria, takabur, dendam, iri hati, dengki, hasud, bakhil, kufur, malas, khianat, rakus, berkata kotor, amarah, kikir, dan lain sebagainya. Anak-anakku yang berbahagia, yang dirahmati Allah, yang baik hatinya, yang sempurna imannya, ayo kita berakhlakul karim. Kepada siapa saja kita berakhlak yang baik ini? Yang pertama tentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ikhlas menjalankan, mengakui pengakuan kita dengan kesadaran, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Kita harus bertakwa. Sudah jelas kewajiban kita sebagai umat muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus berakhlakul karimah kepada kedua orang tua kita, karena beliaulah yang menjadikan kita ada di dunia ini. Kedudukan orang tua sangat mulia di sisi Allah. Ingat pesan hadis riwayat Tabrani, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahu fi sukhtil walidain. Artinya ridho Allah itu terletak kepada ridho kedua orang tua, dan murka Allah terletak kepada murka kedua orang tua. Bayangkan anak-anak sekalian, jika kedua orang tua kita tidak ridho kepada kita, maka celakalah kamu. Jangan sampai itu terjadi. Jika kita durhaka kepada kedua orang tua kita, itu kita sudah melakukan dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Dosa kedua setelah kufur atau syirik. Nah, bagaimanakah kita melakukan akhlak yang baik kepada kedua orang tua? Yang pertama, patuhi, taati semua perintahnya kecuali perintah yang bertentangan dengan perintah Allah. Yang kedua, berlakulah ihsan atau berbuat baik sepanjang hidupnya. Itu ihsan. Yang ketiga, lemah lembutlah dalam perkataan dan tindakan kita. Yang keempat, merendahkan diri di hadapannya. Yang kelima, mari kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Dan yang terakhir adalah mari kita doakan. Setiap kita melakukan ibadah, doakan orang tua kita agar mereka selalu sehat, agar mereka selalu mendapat dalam lindungan Allah dan mendapat rahmat Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga adalah akhlak kepada sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang bergaul dan berinteraksi setiap hari, setiap detik. Mari kita saling tolong menolong, membantu teman, menjaga lisan, menjaga tindakan tangan. Kita hormati mereka, kita jenguk apabila dia sakit, meninggal, kita selenggarakan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian akhlak kita lewat media sosial yang saat ini sedang marak di tengah wabah COVID ini, tentu kita berinteraksi lewat media sosial. Yuk, jaga akhlak kita di media sosial. Jangan sampai dengan kalimat kata-kata kita di atas jari tangan kita membuat mereka sakit hati, membuat mereka amarah. Ini bulan penuh berkah.
Mari kita saling menyampaikan kebaikan, berperilaku yang baik kepada kawan kita sekalipun hanya di media sosial. Stiker yang kalian kirimkan, tolong yang bermanfaat, yang baik untuk menjaga hati sesama manusia, sesama kita, menjaga adab atau akhlak kalian. Baik, mungkin sampai situ saja ceramah singkat ini. Sebelum Bapak tutup, izinkan Bapak mengutarakan pantun. Makan rawon campur cuka, minta 1 dikasih 5. Orang sopan banyak yang suka, akhlak mulia memang utama. Satu ya, lagi. Hari Rabu memetik kelapa, airnya segar, hilang dahaga. Hormatilah ibu dan bapak agar kelak masuk surga. Oke, yang terakhir ya, jalan-jalan naik kapal laut berwarna merah. Jangan jadi anak nakal agar guru tidak marah. Nah, demikian. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tiada Allah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau ya Allah. Aku meminta ampunan dan bertaubat kepadamu ya Allah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.